Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang Aguan terlalu arogan ya. Pada saat yang sama dia merasa hebat, bisa menzalimi rakyat Banten dan sekitarnya, merampas tanah rakyat, mengkriminalisasi pemiliknya, bahkan memasukkan penjara para pemiliknya. Tapi kalau datang ke pengadilan dia nggak berani. Jangan ubah-ubah aturannya ya. Kalau tiga itu tidak Anda lakukan, insya Allah persidangan berjalan dengan baik dan rakyat pasti menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya ada di ruangan mediasi, memang menunjukkan arogansi luar biasa dari para penasihat hukumnya Aguan dan gerombolannya ya. Dia sudah nggak pernah datang, udah gitu so-soan ngomong soal taat hukum, luar biasa sekali. Dan ini membuktikan bahwa memang mama gantian sini ngomongnya. Mama ngomongnya gantian sini. Mama gantian ngomong sini. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang Aguan terlalu arogan ya. Pada saat yang sama dia merasa hebat, bisa menzalimi rakyat Banten dan sekitarnya, merampas tanah rakyat, mengkriminalisasi pemiliknya, bahkan memasukkan penjara para pemiliknya. Tapi kalau datang ke pengadilan dia nggak berani, ya, dia pengecut, ya. Dan kalau kita sekarang ini memang hukum takluk. Jadi kita ingat bagaimana si Aguan mengatakan bahwa mulut saya udah undang-undang, ya. Mulut saya adalah undang-undang. Dengan demikian semua peraturan pasal-pasal yang disebut oleh Aguan, oleh si Ahmad Wasinuddin tadi, dengan sanksi-sanksi pidananya sekian duit, sekian miliar, sekian segala macam itu menjadi tidak begitu berlaku lagi, ya. Walaupun mereka banyak, mereka jago-jago, saya gentar sama mereka semuanya. Ya, jadi nggak berlaku lagi pasal-pasal yang disebut oleh Wasinuddin, sanksi-sanksi segala macam menjadi buyar semuanya di hadapan Aguan karena dia punya uang banyak. Dan kembali tadi Ahmad Wasinuddin sudah ngomong lagi soal bayar. Apakah kita juga harus kumpulin duit bayar kepada polisi untuk menyeret Aguan ke pengadilan? Begitu? Mama mau kumpulin duit nggak? Nggak bisa. Kita kumpulin seberapa banyak pun pasti kalah banyak dengan Aguan. Karenanya polisi, kalau ada yang nyanyi bayar-bayar, jangan ditangkap, jangan diintimidasi, jangan disuruh klarifikasi. Alasannya macam-macam itu pasti diintimidasi, pasti nggak mungkin nggak, ya. Tapi layani rakyat dengan benar sesuai sloganmu, mengayomi, melayani, melindungi, ya. Aguan, kita akan bongkar kejahatan kalian di pengadilan, ya. Kejahatan Jokowi di pengadilan, kejahatan Antoni Salim di pengadilan. Siap-siap, kami sudah menyiapkan semua bahan yang diperlukan untuk membongkar. Walaupun nanti hakim bisa jadi akan memvonis bebas Aguan dan gerombolannya, tapi lewat pengadilan itu rakyat menjadi tahu kejahatan kalian semuanya. Karena akan diliput oleh media massa, akan disiarkan oleh para YouTuber pejuang, ya. Kita akan habisi Aguan dan gerombolannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya menghadiahkan ya pendapat saya pada hari ini kepada Komisi 4 ya DPR dan tentu saja kepada Presiden kita tercinta Prabowo Subianto. Kami mulai meminta perhatian Anda secara serius terhadap persidangan perkara nomor 754 PDT-G PNJK TPST tahun 2024. Mengapa kami meminta perhatian? Bapak Prabowo Subianto yang kami cintai, Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 4 DPR. Perlu Komisi 3 ya, oke, saya ralat. Saya perlu menyatakan ini dikarenakan Anda harus mengambil perhatian terhadap perkara tersebut. Kami tidak ingin lagi ya perkara perampasan tanah di PIK 2 ini berdasarkan seolah-olah ini adalah PSN dijadikan sarana ya untuk memperkaya pribadi-pribadi yang sesungguhnya tidak berhak dan tidak diperbolehkan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jangan mempertontonkan kepada kami karena
naval, seakan-akan ya menyelesaikan masalah pagar laut seperti menyelesaikan kebakaran, seradak surut, ya serampangan. Harus ada yang menjadi pahlawan, ya. Lalu tiba-tiba membatalkan sendiri apa yang sudah dibatalkan. Bayangkan, membatalkan sertifikat dan itu dibatalkan kembali. Kami seperti sudah sangat paham dengan hal tersebut. Nah, oleh karena itu, kami insya Allah adalah penggugat yang cerdas. Ya, pagar laut hanya bagian kecil daripada gugatan kami, gugatan melawan hukum. Karena yang lebih besar adalah tentang adanya perampasan hak, yaitu berupa penyelundupan hukum terhadap rakyat di Banten, ya, 9 kecamatan di Tangerang dan Tanara, dan ini sangat berbahaya. Bahkan juga ada entitas negara dalam negara. Nah, oleh karena itu, jika kalian bisa membodohi dalam urusan laut, maka kami tidak bisa dilakukan yang sedemikian itu. Kedua, kami mengatakan hari ini mediasi berlangsung gagal. Kami tidak bisa didikte oleh tergugat yang tidak pernah hadir itu, ya. Jadi jangan mengatur-ngatur kami, ya. Oleh karena itu, kami memahami apa yang akan kami hadapi ke depan. Ini sebuah perjuangan besar terhadap golongan kanan, yaitu golongan yang berjuang secara benar dan mencari jalan mendaki untuk mendapatkan kebenaran. Kami meminta ada 3 syarat agar persidangan terjadi dengan baik, tidak dihalang-halangi, ya, dan tidak merusak demokrasi dan konstitusi. Pertama, jangan lakukan kontrol terhadap juri dan wasitnya. Siapakah itu? Hakim. Jangan coba-coba mengontrol hakimnya. Yang kedua, jangan singkirkan lawan. Ya, seperti hari ini terjadi nih. Biasanya kami sidang adem-adem saja, tiba-tiba ada banyak orang yang luar biasa yang tadinya tidak pernah ada dalam daftar kami bersidang. Ya, dan yang ketiga, jangan ubah-ubah aturannya, ya. Kalau 3 itu tidak Anda lakukan, insya Allah persidangan berjalan dengan baik dan rakyat pasti menang. Apa yang kami lakukan ini adalah untuk rakyat Banten yang kami cintai, yang merupakan perwakilan dari seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Prabowo Subianto, Anda sudah harus mengambil hal ini secara serius, ya. Tolong Pak, pecat orang-orang yang tidak bekerja secara baik dan benar. Termasuk, mohon maaf ya, dalam hal ini Menteri Nusron selaku Menteri ATR BPN. Karena beliau ini boleh dikatakan pembicaraannya tidak pernah serius. Kemarin seakan-akan mengatakan akan membatalkan, lalu hari ini mengatakan bahwa itu ternyata masuk di dalam garis pantai. Siapa yang menentukan garis pantai? Garis pantai seenak udelmu menentukan. Ya, kami tidak percaya. Oleh karena itu, yang ketiga, kami minta keterlibatan seluruh bangsa Indonesia. Ya. Ini kalau seperti yang lalu tuh seperti Garuda Biru. Warning keras kepada kita bangsa Indonesia bahwa negara ini terancam oleh oligarki rakus, dan rakus, ya. Oleh karena itu kami mengatakan sekali lagi, kami siap menantang Anda. Wahai 8 tergugat, hadir Anda untuk bisa mempertahankan apa yang telah Anda lakukan. Demikian, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu warahmatullahi walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Jangan lagi pengecut.